Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk semua kader-kadernya yang menjadi kepala daerah tidak mengikuti retreat yang sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo. Ini bisa dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah perspektif hukum. Jadi kalau dari sisi hukum ya seharusnya penghormatan atau memberikan non-intervensi, ya, tidak mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan, dan bahwa selalu ada kepentingan politik di balik keputusan-keputusan hukum, dan apalagi setelah undang-undang KPK yang baru yang kemudian memperlemah KPK dan kemudian menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK, maka ini dianggap peluang bagi PDI Perjuangan untuk melawan KPK bahwa ya, pemirsa, di tengah adanya instruksi dari partai politik bagi kepala daerah untuk menunda perjalanan ke pembekalan Akmil Magelang, bagaimana respon dari pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Selamat siang, Mas Uki. Ya, tolong di-unmute audio Mas Uki. Ya, selamat siang. Oke. Ya, sudah lancar ya Mas Uki, terima kasih atas waktunya. Mas Uki, kalau kemudian per sore ini ya jelang jam 3 sore yang katanya akan ada kehadiran bersama, kalau ada kepala daerah yang memutuskan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, retreat akan tetap lanjut Mas Uki? Ya, retreat akan tetap lanjut. Jadi retreat ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, ya. Dan kemudian kalau menurut absensi terakhir, pendaftaran terakhir itu memang sudah lengkap ya, 500 lebih kepala daerah akan atau direncanakan akan menghadiri retreat ini. Namun kemudian kita kan harus melihat lagi ya nanti jam 3 siapa-siapa saja yang datang, siapa saja yang tidak datang, alasannya kenapa dan lain-lain. Tapi pun demikian retreat ini akan tetap dilanjutkan karena ini memang sudah perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Demikian, Mbak. Sudah perintah undang-undang, apakah juga ada aturan dalam undang-undang kalau ada kepala daerah yang menunda atau bahkan tidak hadir dalam retret? Iya, pertama-tama memang kalau secara hukum sekali lagi kata wajib itu tidak ada di dalam undang-undang, begitu ya. Tapi kemudian apakah nanti akan kita katakanlah ada konsekuensi A atau konsekuensi B atau mungkin tidak ada konsekuensi, lain kita lihat saja nanti perkembangannya. Saya tidak bisa bicara terlalu jauh atas sesuatu yang bisa saja malah nggak terjadi. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, artinya ini masih akan dipastikan dan didata begitu ya Mas Uki setibanya para kepala daerah. Berarti sampai sekarang ini dari 503 yang diundang, apakah sudah ada kepastian berapa yang kemudian akan datang Mas Uki? Iya, sebenarnya sih sampai dengan tadi malam ya, sebelum ada gonjang-ganjing politik ya, kita katakanlah demikian, itu memang 503-nya ini tidak ada yang menyatakan mundur. Artinya kami tetap fix ya dengan jadwal atau absensi yang lama atau daftar kehadiran yang lama, rencana daftar kehadiran yang lama yaitu 503. Nah, ini kan sangat last minute sekali sehingga memang tidak ada, kami pun tidak ada waktu lagi untuk memastikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak selepas ada kita memiliki data yang 503 itu. Jadi memang kita tinggal tunggu saja nanti jam 3 ini kan tinggal setengah jam lagi ya. Kita tunggu saja nanti. Tapi yang jelas retret ini tetap jalan karena ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian. Ya, kalau Mas Uki tadi sebut ini kan gonjang-ganjing politik ya. Kalau sikap pemerintah sendiri bagaimana terhadap gonjang-ganjing politik ini di tengah retret? Iya, pemerintah sendiri kan harus atau tidak boleh masuk ke dalam politik partisan, politik praktis ya. Sehingga kami saat ini hanya fokus kepada penyelenggaraan retret saja supaya retret ini berjalan dengan baik, dengan mulus ya, karena ini pesertanya banyak sekali, 500-an orang, dan kami ingin agar pemerintah daerah ini lebih didengar lagi oleh pemerintah pusat, dan pemerintah pusat juga bisa mengharmonisasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat supaya pelaksanaan
pemerintahannya nanti di daerah itu bisa berjalan dengan baik, sehingga chemistry-nya, sehingga keseiramaannya, sehingga harmonisasi kebijakannya juga berjalan dengan baik dan mulus selama 5 tahun ke depan. Demikian, Pak. Oke, nah ini kan cukup lama ya akan bersama-sama di satu tempat selama 7 hari, Mas Uki, orangnya juga banyak 500 lebih. Di tengah gonjang-ganjing yang ada, bagaimana supaya retreat ini akan tetap kondusif dan tetap kompak seperti inginnya Pak Prabowo? Iya, terkait dengan gonjang-ganjingnya sendiri kan kita belum tahu ya dampaknya terhadap kehadiran. Kita belum tahu. Artinya kita juga nggak tahu apakah mereka akan hadir atau tidak. Tapi mudah-mudahan akan hadir ya. Karena ini adalah suatu upaya negara ya untuk mengharmonisasi, sekali lagi membangun chemistry antara kepala daerah, mendengarkan para kepala daerah ini memiliki rencana, keluhan dan lain-lain gitu ya oleh pemerintah pusat, dan juga sebaliknya pemerintah pusat kemudian mengharmonisasi kebijakan-kebijakannya agar nanti pelaksanaannya di daerah berjalan dengan baik. Jadi kami sendiri tetap berfokus kepada kegiatan ini terkait dengan apa yang sedang terjadi belakangan di ranah politik. Ini memang bukan menjadi pertimbangan kami, kurang lebih seperti itu. Tapi kami meyakinilah bahwa kepala daerah ini kan memang dipilih oleh rakyat, sehingga pertanggungjawabannya juga kepada rakyat. Apa yang kami lakukan ini hanya sekedar upaya untuk mengharmonisasi supaya kebijakan pusat dan daerah ini bisa betul-betul sinkron untuk kesejahteraan rakyat. Demikian, Mbak. Iya. Mas Uki, tadi pernyataan terakhir dari Wamendagri, Kang Bima Arya, bahwa ada sekitar 40 menteri yang diperkirakan akan mengisi atau memberikan materi, dan juga sebelumnya ada informasi yang berkembang bahwa mantan presiden juga diundang menjadi pemateri. Bagaimana update-nya untuk hari ini, siapa saja yang akan memberikan materi dalam 7 hari retret digelar? Iya, terkait dengan retretnya ini sendiri, 40 menteri akan memberikan materi, itu betul sekali, kemudian memang kami sudah mengundang ya mantan presiden atau presiden Indonesia sebelum Bapak Prabowo lah, kurang lebih seperti itu ya. Cuman memang kehadirannya ini hanya dapat dipastikan nanti ketika beliau itu benar-benar sudah datang, tapi kita berharaplah supaya mereka datang. Seluruh menteri, maksud saya juga presiden-presiden terdahulu datang. Demikian, Pak. Oke, jadi retret akan tetap berjalan dan siapa-siapa saja yang hadir ini akan segera diupdate lagi ya, Mas Uki, dan juga bahwa ada gonjang-ganjing ini diharapkan tidak akan mengganggu berjalannya retret. Terima kasih Mas Uki, Dede Prayudi, tenaga utama Kantor Komunikasi Presiden yang ada di Magelang langsung ya, sudah berbagi bersama kami di Newsline. Terima kasih Mas Uki. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dalam segmen Jumat Berkah. Newsline mengajak Anda pemirsa, para orang baik, untuk membantu adik Altaf agar bisa sembuh dari penyakit radang otak. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.